anak Bapak di kelas 8. Senang berjumpa dengan kamu pada hari ini. Masih tetap Bapak sebagai guru agamamu di kelas 8 ini, guru agama Kristen. Nama Bapak Damis Pautar. Bapak harap kalian tetap semangat dan antusias di pembelajaran sepanjang tahun ajaran ini, ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami bisa kembali belajar walaupun masih secara daring, tapi tetaplah hikmat-Mu dan pemahaman daripada Roh Kudus mengalir atas kami untuk kami bisa mengerti pelajaran pada hari ini. Berkati kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, baik anak Bapak. Hari ini kita masuk dalam pelajaran bab 1 dengan topik hidup beriman. Topiknya hidup beriman. Nah, kita mulai dengan suatu pernyataan. Setiap orang dipanggil untuk menanggapi pewahyuan Allah dengan iman yang penuh. Setiap orang dipanggil, artinya tanpa terkecuali, untuk menanggapi pewahyuan Allah dengan iman yang penuh. Ya. Jadi ketika Allah berbicara, ketika Allah menyampaikan sesuatu lewat firman-Nya kepada kita, kita harus menanggapinya, meresponinya dengan iman. Ya. Bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar pernah dengar, pernah baca, tapi harus ditanggapi dengan iman. Kalau dengan seseorang, dengan orang lain kita menanggapi pernyataannya dengan segenap hati, dengan serius, dengan sungguh-sungguh, nah kepada Tuhan, iman yang penuh, bukan setengah-setengah, bukan ala kadarnya, tapi iman yang penuh. Nah, beriman secara Kristen itu artinya memiliki kepercayaan kepada Kristus. Jadi iman Kristen itu hanya kepada Kristus dan setia kepadanya. Dan ciri orang pengikut Kristus adalah taat dan setia. Ciri iman Kristen adalah taat dan setia. Itu harus diingat. Taat dan setia. Kalau kau mengaku sebagai orang percaya, kita harus taat akan firman-Nya. Gak ada alasan untuk tidak taat, dan kita harus setia. Ya. Oke. Aspek-aspek hidup beriman secara Kristen. Yang pertama, pengalaman religius. Artinya pengalaman seorang yang sungguh menghayati karya dan kebaikan Allah dalam kehidupnya yang berpuncak pada pribadi Yesus Kristus. Ya. Jadi pusat atau puncak dari iman Kristen itu hanya kepada Yesus, bukan kepada hal-hal yang lain. Ya. Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia yang mati di atas kayu salib untuk menanggung segala kelemahan dan sakit penyakit kita. Makanya iman Kristen itu berpuncak maupun berpusat hanya kepada satu pribadi, yaitu Allah itu sendiri di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Penyerahan iman yaitu jawaban atas wahyu Allah yang telah berkarya. Ya. Jadi ketika kita berserah, artinya kita menanggapi wahyu Allah. Ya. Dan Alkitab juga mencatat, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi iman dengan perbuatan ibaratnya dua sisi mata uang. Dua hal yang berbeda, tapi nggak bisa dipisahkan. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Tak ada gunanya, ngomong kosong. Ya. Jadi kalau ketika kita berkata, saya percaya kepada Yesus, saya beriman kepada Tuhan Yesus, harus disertai dengan tindakan. Tindakannya bagaimana, Pak? Lakukan firman Tuhan. Ya. Lakukan firman Tuhan. Begitu. Ini adalah ciri-ciri iman yang berkembang. Yang satu, hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, memiliki keyakinan yang teguh.
dan percaya dengan sepenuh hati. Yang ketiga, memelihara imannya seperti harga yang indah. Jadi iman itu suatu hal yang berharga. Gak hanya sekedar, ya saya tahu iman, atau mungkin nama saya iman. Belum tentu orang yang bernama iman itu adalah orang yang beriman. Lalu yang keempat, ciri-ciri iman yang bertumbuh itu, iman yang berkembang, menerima dan mengerti firman Tuhan dan berbuah. Kenapa bisa berbuah? Karena dilakukan, karena dikerjakan. Seperti Bapak bilang tadi, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kita beriman pada Tuhan Yesus tapi kita tidak melakukan firman Tuhan, maka iman kita sama dengan iman yang mati, tidak akan berbuah, tidak akan bertumbuh. Pohon, kalau pohon mati, dia tidak akan berbuah dan tidak akan bertumbuh. Begitu juga iman kita. Makanya iman itu harus disertai dengan perbuatan, lakukan firman. Lalu yang kelima, tutur kata dan tindakannya berkenan bagi Tuhan dan sesama. Tutur kata dan tindakannya berkenan bagi Tuhan dan sesama. Ciri-ciri iman yang mati, iman yang tidak berkembang, dengarkan firman tapi tidak dilakukan. Tidak dilakukan, sehingga firman itu tidak berakar dalam hidupnya. Firman itu tidak dalam hidupnya. Firman itu hanya sebagai pengetahuan. Itu yang kedua, ciri-ciri iman tidak berkembang. Imannya hanya di mulut aja, ya. Aku percaya Tuhan baik di mulutnya, tapi di hatinya betul nggak Tuhan baik ya? Aku percaya Yesus itu Tuhan di mulutnya, di hatinya betul nggak Yesus Tuhan ya? Masa Tuhan jadi manusia? Masa Tuhan bisa mati? Itu hanya di mulut. Tapi mulut dan tindakan harus sejalan, ya. Ketika kau beriman kepada Tuhan Yesus, artinya kau harus berserah kepada Dia. Tidak ada cara yang lain. Lalu yang ketiga, ciri orang yang imannya tidak berkembang, doanya nggak tulus. Maksudnya gimana Pak? Doanya setengah-setengah hati, doanya nggak sungguh-sungguh, doanya hanya formalitas. Ya karena saya disebut Kristen, ya saya berdoa. Kalau nggak berdoa arti apa kata orang? Jadi doanya hanya karena formalitas, bukan dari kesungguhan hati. Perwujudan iman dalam kehidupan sehari-hari yaitu satu, buka hati selebar-lebarnya untuk menerima apa saja yang baik dan benar dari sesama, khususnya dari Allah sendiri, ya. Jadi buka hati sungguh-sungguh, terima semua yang baik dari Allah maupun dari sesama. Yang kedua, bertingkah laku sesuai dengan apa yang diterima dan ditemukan dalam hidup, ya. Lalu yang ketiga, senantiasa menjalin hubungan yang mesra dengan Tuhan lewat doa. Jadi orang yang beriman kepada Tuhan Yesus itu harus bangun hubungan. Selain membaca firman, melakukan firman, yang ketiga dia juga harus membangun hubungan dengan Tuhan lewat doa. Semakin kita sering berkomunikasi dengan seseorang, maka kita akan semakin dekat dengan orang tersebut. Semakin sering kita berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, maka hubungan kita dengan Tuhan akan semakin dekat, semakin intim. Yang keempat, menghindari segala bentuk upaya yang menghancurkan iman, seperti harta, kekuasaan, dan gengsi. Nah ini penyakit iman yang sering menyebabkan iman mati atau padam. Harta, kekuasaan, gengsi. Gara-gara harta, gara-gara kekuasaan, gara-gara gengsi, iman itu mati, gak berkembang. Doa Bapak kalian tidak jadi orang yang begitu. Ya, oke, sampai di sinilah pelajaran kita pada hari ini. Doa Bapak kalian tetap semangat, tetap antusias, tetap bergairah dalam pembelajaran. Kalau ada tidak dimengerti bisa hubungi Bapak melalui WA. Dan ingat, Bapak ada kasih tugas di Google Classroom, kalian kerjakan dan selesaikan tepat waktu. Ya, itu saja materi dari Bapak pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.